Raja kedua Israel itu Daud. Siapa Yonatan? Bukan Nathan loh. Siapa Yonatan? Siapa? Jose. Temanmu namanya Yonatan. Yonatan itu anaknya Raja Saul. Raja pertama Israel itu Saul. Terus raja kedua itu Yonatan. Seharusnya kalau menurut menurut keturunan itu harusnya Yonatan yang jadi raja. Tapi ini ceritanya gini teman-teman. Karena Saul itu pada suatu waktu, pada suatu masa, dia berlaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul. Ketika Saul ini kemudian menjadi iri hati karena tidak lagi nanti keturunannya yang akan menjadi raja, dia ini hendak membunuh Daud. Dia mau membunuh Daud. Tetapi Yonatan, sahabatnya itu, dia mau supaya Daud ini tidak kena celaka. Jadi Yonatan ini seorang sahabat yang sejati, sahabat yang baik, yang menginginkan sahabatnya selamat atau dalam keadaan baik. Sehingga dia ini memberitahu ketika sahabatnya Daud ini sedang berada dalam bahaya maut, yaitu dia mengingatkan supaya dia ini lari, tidak ada di sekitar ayahnya Raja Saul. Amsal yang ke-17 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran, itulah sahabat. Oke, itu tadi contoh sahabat yang pertama. Contoh sahabat yang kedua, seorang mertua dan menantu, Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi. Ruth dan Naomi adalah sepasang mertua dan menantu yang sama-sama telah menjadi janda. Jadi ceritanya ditinggal mati oleh suaminya semua, Ruth dan Naomi. Tapi mereka meskipun mertua dan menantu, mereka bersahabat. Jadi sahabat itu tidak hanya sesama usia seperti Daud dan Yonatan tadi, tapi teman-teman juga boleh bersahabat dengan orang tuanya. Jadi apa yang menjadi, misalnya ada yang didekati cowok, ada yang didekati cowok, ada mas? Oh ada katanya, ya ampun. Ada yang didekati cowok misalnya. Oke, sahabatmu siapa Buas? Tidak punya sahabat? Bisa nih. Tenan gini, tidak punya sahabat? Tidak punya? Teman-teman dekat, teman dekat. Adikmu, apa kakakmu tidak punya? Siapa? Kakakmu? Tidak punya sahabat tenan? Bisa nih. Siapa yang mau jadi sahabatnya bos? Bos rajin ikut remaja ndak, Miss? Rajin loh jadi sahabatnya Boas tuh, kasihan Boas sendiri. Oke, saya mau tanya lagi, siapa ya? Bintang, mana Bintang? Bintang, sahabatmu siapa? Masuk banyak. Siapa Tang? Yang paling dekat? Lambo, mana Lambo? Lambo. Kamu sahabatnya Bintang? Bener, kok ngaku-ngaku tok Bintang. Sahabatnya Bintang ya Lambo ya? Oke. Bintang itu makanan kesukaannya apa Lambo? Suka semua? Olahraga kesukaannya apa Lambo? Bintang? Nggak suka olahraga? Basket? Bener Tang? Orang kejar ini. Salah berarti. Apa persahabatan Paulus dan Barnabas? Siapa yang tahu nama Paulus sebelum menjadi Paulus? Siapa Ron? Lu kok dulu. Siapa?
Saulus. Yes, Saulus. Ketika Saulus ini bertobat menjadi Paulus dan dia memberitakan Injil, dia mau bergabung sebelum memberitakan Injil ya. Dia mau bergabung dengan para rasul yang lain, teman-temannya Petrus. Itu mereka takut untuk menerima Paulus. Kenapa? Kenapa takut menerima Paulus? Karena ketika namanya adalah Saulus, dia seorang penganiaya orang Kristen atau pengikut Kristus. Sehingga ketika dia bergabung, otomatis orang takut dong. Takut kan ya? Benar kan ya? Benar ya? Gaul, mana gaul? Oke, sip. Takut dia. Dia takut. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu anaknya Pak Polisi atau pejabat, bukan karena kamu pintar, jadi aku boleh nyontek, bukan karena kamu bisa main musik, aku tak minta diajari, bukan karena kamu punya sesuatu yang lebih saja, tetapi apa adanya. Itu besti. Ndak pandang. Ih, kok kamu kok hitam sih? Nanti nek kan aku putih. Nek aku dekat kamu kok kita koyok apa? Telek cecak. Hitam putih. Ndak gitu juga, ya kan? Ndak. Menerima apa adanya. Paulus dan Barnabas. Yang keempat adalah persahabatan Yesus dan para muridnya. Persahabatan Yesus dan para muridnya. Dan ini adalah persahabatan yang luar biasa. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 13. Siapa yang punya besti di sini? Punya ya? Oke. Kenzo, bestimu siapa? Cynthia? Benar? Oke. You are my bestie forever. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jikalau kamu apa tadi? Berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jangan ngaku-ngaku sahabatnya Tuhan Yesus kalau tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itu namanya OOT. Tahu enggak OOT? Omong-omong tok. OOT. Omong kosong. Kenapa Tuhan Yesus mau berikan nyawanya untukmu? Hah? Saya? Apa sih? Karena kamu ciptaannya. Terus dilindungi. Gitu aja. Suket juga ciptaannya. Iya kan? Rumput juga ciptaannya. Ciptaan paling berharga. Ada lagi, satu lagi yang menjawab. Ron, apa Ron? Kenapa Tuhan Yesus mau mati untuk kamu? Kamu berdosa? Berdosa? Yakin? Yakin? Oke. Kenapa Tuhan Yesus mau mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara? Karena Dia mau kita selamat. Sahabat itu punya hubungan simbiosis mutualisme, bukan parasitisme. Saling menguntungkan. Artinya ketika tadi, contohnya ketika Yonatan dan Daud dalam masalah, dalam bahaya, Yonatan memberitahu supaya dia tidak berada dalam bahaya, supaya dia diselamatkan. Zona pertemanan, kalian akan mendapatkan ini tadi, saling menguatkan, saling menerima, saling mengingatkan, saling menemani, dan mendapatkan kasih yang dari Tuhan. Remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kasih yang lebih besar ketimbang kasih daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu adalah kasihnya Yesus. Nama Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang senantiasa. Mari kita dengan sikap doa
Musik akan menyanyikan lagu ini dengan lembut. Jika kita sudah memahami, kita sudah mendengar, di dalam Alkitab dicatat ada sahabat-sahabat yang saling mengasihi. Tidakkah kita juga mau menjadi sahabat-sahabat yang saling mengasihi? Jangan menuntut kasih terlebih dahulu dari sahabat kita, tapi nyatakan kasih terlebih dahulu dari kita sendiri. Mengasihi sahabat berarti menolong mereka, berarti menjadi seorang saudara, menjadi seorang penolong ketika sahabat kita berada dalam kesengsaraan, kesukaran, kesusahan. Menjadi seorang sahabat yang baik berarti menerima mereka, menerima teman kita apa adanya. Karena Tuhan Yesus sudah menerima kita apa adanya kita. Menjadi sahabat yang baik itu berarti bahwa kita rindu sahabat kita itu juga mendapat keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dekat dengan Tuhan supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak dan rencananya untuk kita, juga untuk sahabat-sahabat kita. Yesus. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan Tuhan ini, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku Kau menjaga supaya kehidupan supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi bestie untuk kami, bahkan bestie forever untuk kami yang mau melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami juga menjadi bestie untuk teman-teman kami, supaya mereka juga merasakan kasih Tuhan, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Meskipun remaja adalah orang-orang yang belum dewasa,
Tetapi di dalam Tuhan, ketika anak-anakmu ini mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai mereka untuk menyelamatkan orang tua mereka, menyelamatkan teman-teman mereka, menyelamatkan saudara-saudara mereka. Tuhan bisa memakai mereka. Tuhan bisa memakai mereka. Tuhan akan menolong anak-anak remaja GITJ Pati. Biarlah mereka di dalam wadah komunitas remaja, mereka boleh saling memperhatikan, saling mendukung, saling menerima, saling setia, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan hamba, dan biarlah firman-Mu sendiri yang akan terus berkarya di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin acara. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Ibu Indri Citra Ningtyas. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Majelis GITJ Pati. Kepada Bapak Dr. Landes Lastoni Budi MPD atau yang mewakili dipersilahkan. Para remaja, juga perwakilan pemuda yang saya sayangi. Shalom. Bu Yeni, ini ada berapa anak remaja, Bu? 30, tapi yang hadir ini lebih ya kayaknya ya. Ya puji Tuhan. Ini ke depan boleh dikembangkan ini ya, untuk anak remaja, terus dikembangkan. Juga pemuda. Bapak Ibu Majelis, juga Bapak Pendeta, izinkan saya mewakili Bapak Ketua Umum Bapak Lastoni. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur atas anugerahnya, sebab kita pada sore hari ini dapat mengadakan perayaan Natal dengan sukacita.